Tuan Putri bisa musnah, bisa lenyap. Andra dan Mandi terlihat mendatangi Nicola untuk membicarakan kontrak kerjanya di film Cinta Sementara 2. Namun sayangnya, Nicola menolak hal tersebut. Andra yang mencoba untuk mengejar Nicola, dia malah bertabrakan dengan Lila. Lila yang sempat melihat tanda tato di dadanya Andra. Lila sontak memeluk Andra. Andra sangat tidak nyaman dengan kondisi ini. Namun Lila tetap meminta Andra untuk mengembalikan gelang miliknya. Tapi Andra malah meminta Lila untuk mengembalikan jam tangannya. Aku mau gelang aku balik. Apaan? Gelang lu nggak sama gua? Jam tangan gua mana sini? Gelang aku ada di kalian, sini. Yang pada akhirnya Lila membawa Andra ke sebuah tempat yang sepi dan meninggalkan Mandi. Dan sementara itu Andra masih saja tetap untuk meminta jam tangan miliknya. Sampai pada akhirnya Lila menginjak kaki dari Andra. Lila tanpa membuang waktu lagi, dia lantas menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengambil gelang tersebut dari Andra. Namun itu justru membuat Andra dalam kondisi lemah. Chris meminta Lila untuk menghentikan penarikan tersebut. Melihat Andra dalam kondisi pingsan, Chris mengatakan kepada Lila, jika Tuan Putri tidak bisa menarik gelang tersebut secara sembarangan, dan ini sesuai dengan apa yang dituliskan di perkamen, terkecuali si pemegang gelang mengucapkan 3 permintaan yang harus Lila kabulkan. Gelang yang udah tertanam di tubuh manusia itu kita nggak bisa keluarin kecuali manusia itu tuh ngucapin 3 permintaan yang harus Tuan Putri kabulin. Jadi Chrissy meminta Lila untuk mengabulkan permintaan dari Andra. Sementara itu Chrissy akan menyadarkan Andra dari pingsannya. Andra yang baru saja sadarkan diri, dia lantas ditanya 3 permintaan oleh Lila. Tentunya Andra sangat bingung dengan apa yang dikatakan Lila. Sampai pada akhirnya Mandi dan Nicola datang ke tempat tersebut. Mandi lantas membawa Andra pergi dari sana. Lila akan menyusul Andra, namun dihentikan oleh Nicola dan meminta Lila untuk menunggu sampai kondisinya tenang. Tapi kan ada urusan yang... Lel, udah. Kita tunggu sampai kondisinya tenang ya. Dalam perjalanan pulang, Mandi meminta Andra untuk ke rumah sakit. Namun Andra menolak permintaan dari Mandi tersebut. Lantas Mandi bertanya kepada Andra soal maksud Lila bertemu dengan Andra. Bahkan Mandi melihat Lila sebagai cewek yang stres dan juga gila, sambil memperlihatkan rekaman video tentang Lila kepada Andra. Lalu sementara itu di tempat yang lain, Nicola bertanya kepada Lila, kenapa Lila membuka baju dari Andra? Lila menjelaskan, jika gelang miliknya ada pada Andra. Namun di saat Lila akan menjelaskan lebih dalam, semua itu dihentikan oleh Chrissy, yang meminta Lila untuk tidak sembarangan bercerita kepada manusia. Nicola sempat bingung dengan sikap dari Lila, dan Lila sendiri meminta agar Chrissy segera menghilang. Lalu Lila mencoba mengalihkan pembicaraan, dengan bertanya soal Andra kepada Nicola. Nicola mengatakan, jika Andra dan Mandi adalah temannya waktu saat SMA. Dari pertanyaan Lila tersebut, Nicola malah mengira Lila suka kepada Andra, dan hal ini tentunya langsung disangkal oleh Lila sendiri. Kenapa? Kamu suka ya sama Andra? Ih, enggak lah, dia nyebelin. Namun Nicola menilai berbeda. Jika Andra itu orangnya sangat baik sekali. Andra banyak berjasa dalam hidupnya, dan berkat Andra, Nicola kini bisa menjadi seorang aktor, yang pada akhirnya, Nicola mengajak Lila untuk menonton salah satu sinetron yang dibintanginya. Nicola akhirnya mengajak Lila ke sebuah bioskop, yang sudah Nicola sewa satu studio, hanya untuk nonton berdua dengan Lila. Lila sangat takjub dengan keadaan studio tersebut. Nicola meminta Lila memilih tempat duduknya, namun Lila malah memilih duduk di tangga, dengan alasan di tempatnya, kalau sedang nonton bintang. Mereka semua lesehan. Akhirnya Nicola pun duduk di sebelahnya Lila, yang memaksa Chrissy harus pindah tempat. Nicola memberikan tanda untuk mematikan lampu studio, namun Chrissy malah menyalakannya kembali. Hal ini tentunya sangat membuat Nicola sangat kebingungan, karena hal ini terus terulang. Sampai pada akhirnya Lila meminta Chrissy untuk menghentikan aksinya tersebut. Pemutaran sinetron Cinta Sementara pun dimulai. Lila tampak larut dalam jalannya alur cerita. Lalu di tempat yang lain, terlihat seorang dukun yang mendatangi Aura Cafe. Mbak Nita sempat menyapa dukun tersebut, dan si dukun malah bertanya soal apakah ada seorang karyawan wanita yang bekerja di tempat ini, dengan ciri-ciri parasnya cantik, tinggi dan berambut panjang. Penjelasan ini membuat Mbak Nita teringat kepada sosok Lila. Namun Mbak Nita mengatakan kepada si dukun tersebut, Nggak ada Pak orang yang Bapak cari. Emang ada apa ya? Tidak apa-apa. hal ini karena Mbak Nita takut si dukun itu
akan bermaksud jahat kepada Lila. Lalu di tempat yang lain, Andra minta Beno untuk pergi ke kafenya Mbak Nita dan guna mencari Lila. Namun Beno sempat menolak permintaan dari Andra itu, karena itu tidak ada untungnya untuk Beno. Namun Andra tetap bersikukuh meminta Beno untuk mencari Lila, dan di saat yang bersamaan, Pak Diki datang ke tempatnya Andra. Di sini Pak Diki memberikan draft kontrak sinetron Cinta Sementara 2 untuk Nikola. Namun Diki mengatakan kepada Andra, jika sampai saat ini Nikola masih saja tetap menolak tawaran kontrak tersebut. Tapi gue udah bilang berkali-kali buat nyampein ke dia, cuman ya gitulah, susah. Sorry Andra, good luck buat CS2-nya ya. Dan sementara itu, Nikola baru saja mengantar pulang Lila ke kafenya Mbak Nita. Lalu Mbak Nita mengatakan kepada Lila, jika ada orang aneh yang mencari Lila tadi, namun Mbak Nita tidak mengatakan kepada orang aneh itu, jika Lila bekerja di sini. Dan di saat yang bersamaan, Beno datang ke kafenya Nita. Hal ini tentunya membuat Nita murka kepada Beno. Namun, Beno mengatakan jika dia ingin bertemu dengan Lila, dengan alasan, jika dia disuruh Mas Andra untuk mengambil jam tangan milik Mas Andra yang diambil oleh Lila tempo hari. Hal ini tentunya mengundang amarah bagi Nita. Nita mengatakan jika Lila itu karyawan baru di kafenya, dan Lila gak mungkin melakukan hal tersebut. Terlebih Lila tidak mengenal Andra. Bentol sempat akan menjelaskan kepada Nita. Namun di sini Nita malah curhat kepada Bentol. Kenapa lu kabur dari rencana kita, hah? Aku tuh nggak kabur, aku nggak mundur. Cuma Jika dia bukan mundur atau kabur, tapi Bentol hanya sedang menyiapkan semua biayanya. Namun Nita mengatakan jika dia sudah banyak berkorban buat Beno, sampai-sampai dia rela ngebatalin perjodohannya, hanya cuman buat Beno semata. Perdebatan cinta ini pun selesai tak kala Lila mengatakan kepada Bentol, Lila akan memberikan jam tangannya, asal Andra sendiri yang mengambilnya. Akhirnya Lila dan Beno mereka berdua pergi ke kantornya Andra, dan di sisi yang lain, Nilola bertanya kepada Mbak Nita soal Lila. Mbak Nita mengatakan jika Lila pergi bersama Beno ke kantornya Andra, dan episode 2 bagian A pun diakhiri tak kala Lila bertemu dengan Andra, dan Lila mengatakan jika Lila akan memberikan jam tangan tersebut. Aku akan balikin jam tangan ini. Tapi ada syaratnya. ya udah gini. Syaratnya apa coba sebut?